Shalom, salam jumpa bagi kita pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan. Bagaimana kita harus bangkit. Bangkitlah menjadi teranglah. Coba kita baca dalam Yesaya 60 ya. Ayat 1 coba dibaca ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dikatakan di sini bangkitlah. Kita semua harus bangkit. Bangkitlah dan menjadi teranglah, ya. Bangkitlah menjadi teranglah. Jangan ada yang patah semangat. Nah, saudara harus bangkit, ya. Bangkit dari penderitaan, bangkit dari kelemahanmu. Bangkit dari tempat tidur, bangkit dari penyakit, bangkit dari kemalasanmu. Kita harus bangkit, ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi terang. Arti terang itu menjadi contoh, ya. Jadilah saudara menjadi contoh, jadilah saudara menjadi panutan, ya. Kita menjadi contoh sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi anak Tuhan, menjadi panutan. Itu artinya terang, bercahaya. Kita ini kalau menjadi terang berarti bersinar. Ya, bersinar. Ini sahabatku semuanya. Oleh karena itu saudaraku, orang yang menjadi terang ini adalah oleh karena Roh Kudus yang bekerja. Nah, maka kita perhatikan saudaraku, ya. Yesaya 61 ayat 1 juga kita akan perhatikan baik-baik ayat ini juga. Ya, silakan baca. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Terus, Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang Dan sengsara. tugas saya adalah untuk menyampaikan berita Injil, kabar baik kepada banyak orang. Terus, Dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dan dari penjara. saudara-saudara dikasih oleh tugas seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, sebagai orang yang memahami firman Tuhan. Tugasmu adalah untuk bersaksi. Bersaksi untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, berita pertobatan kita harus sampaikan. Bagi mereka yang mengalami masalah, bagi mereka yang berbeban berat supaya mereka betul-betul dilepaskan, ya. Bagi mereka yang stres, depresi, bagi mereka yang sakit. Kalau hari ini ibaratnya, saudaraku, kamu mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, firman Tuhan ini untuk menolong saudara. Oleh karena itu bebaskan diri saudara. Jangan mau terpesona oleh keadaanmu sekarang. Jangan terintimidasi oleh keadaanmu sekarang. Ini teman-teman semua. Saudara jangan mau terintimidasi oleh masalah, oleh tantangan, oleh sakit penyakit, oleh ekonomi, masalah rumah tangga. Masalah apa kira-kira yang sedang menimpa dirimu? Atau mungkin ada sebuah penderitaan, penyakit berkepanjangan. Mungkin saudara dikasih oleh Tuhan bertahun-tahun. Saya ingin katakan bahwa Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lama tetap sama. Dia berkuasa mengadakan mujizat. Hanya kita yang perlu menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Menyerah, berdoa, dan berpuasa di hadapan Tuhan. Saya berharap kalau kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Oleh karena itu teman-temanku semua, sahabatku semua, dimanapun saudara berada, serahkan hidupmu. Jangan khawatir tentang keadaanmu yang sekarang. Jangan khawatir, tapi serahkan, menyerahlah kepada Tuhan. Menyerahlah kepada Tuhan, serahkan hidupmu. Kalau selama ini saudara jarang beribadah, mari perbaiki, pulihkan hatimu untuk kau tetap lebih setia beribadah. Kalau selama ini saudara sudah pernah melayani tapi saudara merosot melayani, kamu sedang mengalami kekecewaan terhadap gembalamu, saya minta kepada saudara, rendahkan dirimu,
saudaraku, hentikan, lepaskan dirimu dari kekecewaanmu. Dan marilah kita melayani Tuhan bersama-sama. Melayani Tuhan adalah sebuah perjuangan, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, melayani Tuhan adalah sebuah perjuangan. Kita harus baik atau tidak baik waktunya. Kita harus terus berjuang melayani Tuhan. Kita harus berjuang untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman pengajaran ini. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa tertolong, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Oleh karena itu, saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Coba dibaca baik-baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, teman-teman. Kamu akan menerima kuasa. Perhatikan ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga kamu akan menjadi kesaksian. Kenapa? Karena kamu mengalami Tuhan. Kamu mengalami mujizat. Kamu mengalami mujizat. Jadi kalau saudara mengalami sebuah penderitaan, itu supaya kamu bisa mengalami mujizat. Kalau hari ini kamu sepertinya diperhadapkan kepada sebuah persoalan yang begitu pelit, saudaraku, yang begitu sulit, percaya, ini saya katakan supaya kamu melihat mujizat Tuhan, maka berdoalah, berpuasalah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya katakan, kalau kamu sekarang terbaring di rumah sakit, bukankah kamu tahu bahwa Tuhan itu lebih hebat daripada tabib, lebih hebat daripada dokter? Bukankah kau ingin mengalami mujizat Tuhan? Oleh karena serahkan hidupmu. Allah yang berkuasa sanggup menyembuhkan penyakit saudara. Allah yang berkuasa sanggup memulihkan penyakitmu. Nih, oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Kamu mengalami Tuhan. Kalau kamu sudah mengalami mujizat, kamu kan akan punya kesaksian. Ya. Kalau rumah tanggamu sedang berantem, rumah tanggamu sedang berjauhan sekarang, saudara, rendahkan hatimu masing-masing. Kalau kau sebagai suami, kalau kau sebagai istri, rendahkan dirimu. Ya, kita tidak perlu saling menuntut, saling mempersalahkan. Ya, tidak. Dalam sebuah keluarga kita harus betul-betul saling paham. Ya, dalam sebuah keluarga kita harus paham, kita harus saling menerima. Terima kelemahan suamimu, terima kelemahan istrimu, sehingga tidak akan ada perceraian di tengah-tengah rumah tanggamu. Saya katakan, karena kita selalu mengeraskan hati, ya, merasa kita yang lebih benar. Istri berkata aku yang benar, suami yang salah. Lalu suami membela diri. Nah kalau begitu, bagaimana? Supaya ada terjadi perdamaian, berarti harus kedua-duanya sama-sama merendahkan diri. Tidak ada satupun yang menceritakan kebenarannya, tetapi semuanya adalah menceritakan kesalahannya. Kalau saya sebagai suami, saya harus menceritakan kesalahan saya. Lalu istri saya juga menceritakan kesalahannya. Lalu akhirnya ketika kami sudah bisa saling menceritakan kesalahan kami, mungkin kami akan bisa berdamai. Karena ternyata kita berdua adalah salah rupanya. Saudara, tidak ada di antara suami yang lebih benar atau istri lebih benar. Jangan kita, saudara dikasih, inilah yang membuat perpecahan di tengah-tengah keluarga, saudaraku. Ini membuat terjadi sebuah keretakan di sebuah rumah tangga. Oleh karena itu sahabatku, teman-temanku semua, ya, perhatikan. Dalam keadaan apa kamu sekarang? Apakah kamu dalam keadaan menderita, sakit? Lihat mujizat Tuhan ada depanmu. Atau masalah keluarga yang kamu alami sekarang ingin pecah? Lihat ada mujizat Tuhan di sana. Kamu hanya butuh Tuhan. Butuh merendahkan hati di hadapannya. Kamu hanya butuh berdoa. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolonganmu. Jangan keraskan hatimu sahabatku. Jangan keraskan hatimu. Tapi rendahkan dirimu. Kamu harus rela menjadi orang yang dipersalahkan. Kau harus rela menjadi orang yang salah. Kalau kau rumah tanggamu ingin dipulihkan. Jangan menjadi orang yang benar. Tapi kau harus rela dipersalahkan demi kebenaran yang akan tercipta di tengah-tengah keluarga. Ini yang saya harapkan. Oleh karena itu, saya hanya berharap, saya hanya berdoa. Kiranya Tuhan memulihkan saudara. Kiranya Tuhan memulihkan penderitaanmu. Penyakit yang saudara alami. Kiranya Tuhan memulihkan. Kalau rumah tanggamu
bermasalah, kiranya Tuhan memulihkan. Saya hanya bisa berdoa menopang saudara, kiranya firman Tuhan ini yang akan meneguhkan saudara. Mohon dukung YouTube saya ini. Mohon bagi saudara yang berkenan membantu saya, mohon di like, mohon diberi komentar, dan juga mohon supaya dibunyikan loncengnya. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Salam.